Karena kita juga bukan tamu di rumah ini. Selamat datang kembali di rumah kalian. Dia udah sampai. Tahu dari? Cuma tahu gue akan dapat akses penuh untuk ngesain pembukaan The Quiet Ledger dari core-nya langsung. Hello guys, rupanya Excel memilih tetap berada di kamarnya, belum ikutan menyambut kedatangan Rose ke rumah Alferic. Berarti ya, pesta dansa besok malam benar-benar akan menjadi pertemuan pertama mereka secara langsung setelah 5 tahun berpisah. Namun hal yang bikin penasaran, bukankah semua rencana ini awalnya dipercepat karena permintaan Cassandra yang ingin ketemu dengan Mohan tanpa membahayakan siapapun? Itulah kenapa Ares sengaja memilih waktu ketika Casarius sedang paling lengah dan merasa sudah menguasai separuh kekuasaan Alferic. Jujur aja ya, tadinya kita mengira Mohan akan muncul sebagai kejutan saat pesta berlangsung. Namun setelah melihat seluruh susunan rencana, ternyata nggak ada satupun yang menyebutkan nama Mohan akan datang ke rumah Alferic. Fokus misinya terlebih dahulu hanya akan membuka arsip The Quiet Ledger. Berada di pihak kamu, Faris. Memang seharusnya begitu kan? Atau Oma tidak akan mendapatkan apapun? Terpenting yang harus dilakukan yaitu mengecoh Dominic. Jelas bukan cuma butuh kerjasama semua pihak, mereka juga harus memainkan sandiwara agar Oma benar-benar lengah. Sempat bikin was-was ya ketika Dominic mulai curiga gara-gara rebutan mengganti petugas IT. Tapi ternyata ini adalah yang diinginkan Excel. Setelah debat ringan, barulah Excel sengaja mengalah dan berterima kasih pada Oma. Perlahan rasa curiga Dominic pun menghilang. Bahkan tanpa sadar, Excel berhasil menggiring pikirannya agar merasa keputusan memanggil Mr. F untuk memperbarui sistem berasal dari ide Dominic sendiri. Di saat yang sama, Ares mengumpulkan mereka semua dan mengumumkan rencana kepulangan Danuel beserta keluarganya nanti malam. Pengumuman itu membuat Dominic semakin yakin kalau sistem keamanan rumah memang udah mulai lemah. Padahal ya, selama ini semua jalur komunikasi dibuat sangat ketat. Bahkan banyak nomor yang sama sekali nggak bisa menghubungin apinya Ares maupun Cassandra. Nah, alih-alih curiga kalau ada hacker yang diam-diam membuka akses komunikasi, Dominic justru semakin mantap mengambil keputusan untuk memperbarui sistem. Namun menanamkan ide aja masih belum cukup. Valerian pun ikut memainkan perannya. Val sangat paham sifat mamanya yang penuh waspada dan selalu curiga. Karena itu Val berpura-pura khawatir dengan kedatangan Danuel nanti, seolah mungkin aja Danuel udah menyiapkan sesuatu di balik pesta pertemuan Rose dan Excel besok malam. Val bahkan mengusulkan agar hanya ada satu orang yang benar-benar ahli dan terpercaya untuk mengawasi seluruh sistem rumah itu. Alhasil pikiran Dominic semakin bulat mengarah pada Mr. F. Val hanya mengingatkan ya agar besok mamanya nggak perlu masuk ke ruang sistem karena khawatirnya Danuel akan terus mengawasi. Diperlihatkan strategi Excel dan Valerian pun berjalan sempurna. Sore itu juga Dominic langsung menghubungi Mr. F dan memberinya akses penuh ke ruang sistem buat besok. Dominic bahkan mengaku sedikit menyesal karena sebagai tuan rumah Dominic nggak bisa menemani langsung dan harus tetap berada di tengah para tamu. Artinya ya besok Harry bisa masuk dengan jauh lebih leluasa meskipun tetap harus berpacu dengan waktu. Sementara itu Excel masih sibuk menyusun strategi lain dengan mengkoordinasikan Blade ikut dalam misi sambil memberikan peringatan keras supaya Blade nggak lagi berkhianat sekecil apapun. Karena kali ini terlalu banyak nyawa yang dipertaruhkan, termasuk nyawa Blade dan kedua kakaknya. Meskipun suasananya tegang, Blade bersumpah guys akan setia sepenuhnya. Blade juga ingin mengakhiri semua kekacauan dan kembali hidup normal bersama keluarganya. Jadi tugas Blade besok ya adalah berjaga di lorong menuju ruang sistem untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu Dominic ingin mengecek pekerjaan Mr. F. Sebelumnya ya, Excel juga udah diam-diam mendengarkan Albert memerintahkan Maria via telepon agar menyiapkan seluruh entertainer untuk pesta besok. Yang bikin heran guys, kenapa sih keluarga yang katanya super kaya justru menyerahkan tanggung jawab sebesar itu pada seorang anak SMA, bukan pada koordinator entertainer profesional. Entahlah, tapi justru karena Maria yang ditunjuk, Excel jadi mendapatkan kesempatan meminta Maria bekerja sama dengan imbalan sebesar apapun yang Maria inginkan. Kalau dipikir-pikir nih ya, Maria bisa aja menjadi anak SMA terkaya dari hasil usahanya sendiri. Lucunya lagi, Maria terlihat santai banget berurusan dengan keluarga Alferic Casarius, sedangkan Rama kakaknya sebagai bos preman malah langsung gemeter kalau urusannya berkaitan dengan keluarga Mohan. Singkatnya, sesuai arahan dari Excel, maka Maria dan Harry kemudian menyamakan pergerakan via telepon. Setelah itu Harry mengumpulkan Akila, Mohan, Raisa, Zara, Ken, dan Devon di salah satu villa milik keluarga Harry. Di sana dijelaskanlah kalau batas waktu pengalihan perhatian Dominic hanya sampai 5 laguan. Kalaupun ada kendala, mereka masih punya tambahan maksimal 2 lagu lagi. Lewat dari itu, jika Harry belum berhasil membuka arsip The Quiet Ledger, berarti misi dinyatakan gagal. Spontan semua langsung terdiam, termasuk Devon Casarius yang tahu betul kalau Oma nggak akan segan menghukum siapapun yang terlibat. Namun Mohan gak inginlah semua larut dalam ketegangan apalagi sampai ketakutan. Mohan tetap yakin Harry pasti berhasil. Rencananya pun dilanjutkan dengan melibatkan seluruh anak 9 ilmu. Mohan nantinya akan membagi tugas mereka satu persatu. Sedangkan Devon meminta 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan untuk menyamar sebagai putri keluarga Valerian bersama sepupunya. Udah bisa ditebak, salah satunya adalah Vicky yang akan menjadi pasangan dansanya Devon. Kemudian Harry mengajak Mohan dan Ken bicara bertigaan nih. Harry minta Ken menjadi pasangan dansa Akila. Tujuannya mengharukan kalau nantinya terjadi
terjadi sesuatu yang buruk, misalnya Harry gagal membuka arsip The Quiet Ledger, maka diharapkan nama besar keluarga Ken bisa melindungi Nakila. Ken langsung paham lah maksudnya, tapi Ken juga nggak ingin para keluarga kalangan itu salah paham. Dalam tradisi mereka, membawa seorang gadis sejak awal pesta seolah sedang memperkenalkannya sebagai calon istri. Karena itu Ken mengusulkan agar Akila berdansa lebih dulu dengan siapa gitu, baru setelahnya Ken mendekat hingga terlihat seperti baru mulai tertarik mau PDKT aja. Selain siap menjamin keselamatan Nakila, Ken juga tetap memikirkan perasaannya sendiri pada Zara alias Rose. Bahaya nggak? Nggak, bakal jadi entertainer, pelayan, atau bodyguard. Lu ikutin apa yang gue bilang. Biayanya cukup sampai kalian lulus kuliah. Karena alurnya sangat satset ya guys, tahu-tahu Mohan udah mengumpulkan seluruh anak 9 IMU untuk ikut misi besok dengan imbalan sangat besar. Bahkan berhasil ataupun gagal, bayaran tetap diberikan selama mereka mengikuti semua instruksinya. Yang bikin penasaran kenapa William dan Vio nggak ikut rapat, padahal kan Vio juga sangat membutuhkan uang. Atau jangan-jangan mereka memang sengaja nggak melibatkan Vio karena takut emosi Vio meledak seperti saat launching dulu. Menariknya nih guys, di spoiler terlihat ya William dansa dengan Akila. Bisa jadi Harry memang mempercayakan William untuk menjadi pasangan pertama Akila, sebelum akhirnya Ken datang seolah baru mulai tertarik pada Akila. Oke, beralih lagi ke rumah Alferic. Axel meminta Matthew memikirkan pengalihan terbesar yang bisa terjadi saat pesta besok. Berhubung ya, Matthew yang selama ini menjadi kaki tangan Oma akhirnya benar-benar ingin bebas dari kehidupan penuh ketakutan. Karena itu, Matthew menemui Om Aris dan Tante Cass untuk membongkar kalau dalang dibalik kematian Brian Castella sebenarnya bukan Om Daniel, melainkan Dominic. Matthew memang gak menyebut soal keterlibatan Bianca Terias demi menepati janjinya pada Catalina untuk menjaga aib keluarga Terias. Namun Matthew menceritakan insiden pensi yang hampir merenggut nyawa Raisa. Mendengar itu guys, Cassandra langsung murka karena setelah mendengar banyak cerita dari Ares tentang Raisa yang terus setia mendampingin Mohan, maka bagi Cassandra sekarang ini Raisa udah dianggap calon menantu terbaiknya. Jadi kalau semua bukti kejahatan Dominic nantinya berhasil didapatkan, jangan kaget ya kalau Cassandra sendiri yang akan menjadi menantu durhaka dengan menjambak rambut mertuanya yang kejam itu. Tujuan utama Matthew menceritakan ini adalah agar keluarga Terias ikut diundang ke pesta besok. Dengan begitu Dominic akan tegang ya karena berhadapan langsung dengan keluarga yang mengetahui siapa dalang dibalik insiden pensi. Dan yang paling ditunggu tentu aja pertemuan Bianca dengan Zendiara. Kali ini dia nggak perlu lagi bersembunyi seperti di rumah sakit. Justru Bianca yang akan berada dalam posisi paling tertekan karena aib perselingkuhannya bisa terbongkar kapan aja. Nonaro sudah sampai. Selamat datang kembali. Oh. Nggak berasa malam pun tiba. Hanya Dominic, Valerian, Ares, dan Cassandra yang menyambut kedatangan keluarga Daniel. Tentu aja suasana sempat memanas. Daniel masih menunjukkan tatapan penuh emosi pada sang mama tiri. Wajah Daniel benar-benar memperlihatkan rasa muak terhadap semua kepalsuan si mama. Apalagi saat Dominic meminta Albert mengantarkan mereka ke kamar. Daniel nyaris kehilangan kesabaran guys. Bagusnya Daniel masih mampu menahan diri meskipun setiap ucapannya dipenuhi sindiran tajam dan mengingatkan bahwa mereka datang bukan sebagai tamu. Karena gimana pun juga ya, rumah itu dan seluruh yang ada di dalamnya adalah milik keluarganya. Seperti biasa kan, Dominic bermuka dua mengalah demi rencana yang jauh lebih besar. Seluruh harapannya tertuju pada Axel. Seolah di benak sang oma berkata, silakan aja kalian merasa menang sekarang Daniel. Sebentar lagi semuanya akan berubah. Kalian akan kehilangan segalanya justru di tangan yang paling kalian percaya, cucuku sendiri Axel.